Acara kita di malam hari ini akan kita awali dengan mendengarkan ceramah singkat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Pak Ustadz Noksen Mahu, kaitannya dengan merefleksi nilai-nilai perjuangan Kabupaten Seram bagian timur yang alhamdulillah hari ini usianya sudah masuk ke 18 tahun. Mudah-mudahan beliau akan sampaikan materinya bisa menjadi inspirasi sekaligus spirit untuk kita sama-sama berkomitmen memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Kepada Al-Mukarram Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى فيه القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Haji Abdullah Fana selaku Ketua Tim Percepatan Kabupaten Seram bagian Timur, dan rekan-rekan perjuangan Pemekaran yang saya hormati, bapak-bapak, para tokoh agama, alim ulama yang sempat hadir pada malam syukuran ini yang saya hormati, para tokoh pemuda, wanita, hadirin para undangan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Pemekaran Kabupaten Seram bagian Timur yang tanpa terasa sudah 18 tahun kita di usia Pemekaran. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita sampai saat ini masih menikmati manisnya iman dan Islam. Sebelum saya sedikit menyampaikan tentang makna bersyukur dalam konteks Islam, saya mengajak kita sekalian untuk menunduk hati kita sejenak, membaca surat Al-Fatihah buat rekan-rekan perjuangan Pemekaran Kabupaten Seram bagian Timur yang Allah sudah takdir mereka kembali ke hadirat Allah mendahului kita. Marilah kita ucapkan tafakur sejenak membacakan surat Al-Fatihah kepada arwah para perjuangan Pemekaran yang sudah mendahului kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Al-Fatihah ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum ruhi wa jasadihi wa nikmatillahi kulluhum ajmahum. Al-Fatihah. Amin. Kenapa saya melalui tausiah ini saya mengajak kita untuk mengirimkan Al-Fatihah buat teman-teman perjuangan kita?
Karena perjuangan ini bukan mudah. Perjuangan ini kita dapatkan, sebuah pemekaran ini bukan semudah kita membalik telapak tangan. Tetapi kita semua mengetahui tentang pahit getirnya perjuangan pemekaran ini. Oleh karena itulah, sebagai manusia yang baik adalah orang yang mampu membalas kebaikan para syuhada pejuang pemekaran ini. Kalau tanpa perjuangan mereka, kita tidak bisa hidup seenak yang kita rasakan saat ini. Olehnya itu, kita mari mensyukuri perjuangan mereka dengan baik. Dalam Al-Quran Allah jelaskan kepada kita bahwa la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah akan menambah nikmat itu. Allah akan menambah, itu janji Allah. Allah akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, inna azabil lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Kalau kita bicara tentang konteks nikmat, nikmat ini banyak. Allah dalam Al-Quran, Allah bilang, andaikan kamu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yakinlah kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Dan malam ini kita berada di tempat ini adalah mensyukuri nikmat pemekaran yang tanpa terasa kita sudah berada di usia 18 tahun, usia yang masih kanak-kanak. Usia yang masih kanak-kanak. Dulu usia perkawinan bagi seorang suami istri itu, suami kalau umur 18 tahun sudah bisa. Istri bisa 18 tahun, suami 19 tahun sudah bisa nikah. Itu dianggap usia remaja, dewasa, memasuki usia dewasa. Sekarang undang-undang baru itu usia dewasa itu sudah 19 tahun. Anak yang umurnya masih di usia 18 tahun mau menikah harus izin pengadilan agama. Karena apa? Usia itu belum dianggap usia yang memasuki usia dewasa. Kabupaten kita ini masih usia kanak-kanak, 18 tahun usia masih kanak-kanak. Kalau usia kanak-kanak ini butuh, masih sangat membutuhkan kearifan kita, kebersamaan kita dari berbagai aspek untuk mengisi nikmat pemekaran ini, untuk mengisi nikmat pemekaran ini. Kalau kita tidak mampu mempertahankan, tidak mengisi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, dan kita foya-foya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat pemekaran ini, maka kita dikategorikan makhluk manusia yang merugi, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Olehnya itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya menjelaskan bahwa makna bersyukur itu ada tiga tingkatan untuk mensyukuri. Yang pertama, syukur pertama kita renungi dalam hati kita betapa dahsyatnya, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kemarin kalau tidak ada SBT ini, seperti apa kehidupan Serang bagian timur. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita rasakan saat ini. Coba bayangkan, justru nikmat besar kita renungi dalam hati kita. Setelah kita renungi, kata Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah lisan kita. Kita ucapkan persaksian kita, kita ucapkan nikmat, syukuri nikmat itu dengan lisan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik dengan pujian yang lain, dengan zikir yang lain, dengan makna yang lain. Intinya kita mentauhidkan, kita mengesahkan Allah, memperbanyak bertasbih, memuji kebesaran Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita.
Itu makna nikmat, mensyukuri nikmat yang kedua. Yang ketiga ini yang berat. Ketiga ini yang berat. Makna syukur yang ketiga adalah bagaimana perbuatan kita, tingkah laku kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu yang berat. Itu yang butuh kebersamaan kita, butuh pemikiran bersama kita, butuh kesabaran kita untuk mengisi kabupaten ini dengan pembangunan dari berbagai aspek, baik dari ekonomi, dari pertanian, dari pembangunan infrastrukturnya dan lain-lain. Karena kabupaten ini masih butuh banyak campur tangan kita, banyak karya kita. Dia butuh untuk tujuannya apa? Untuk kemaslahatan kita bersama. Kemaslahatan kita bersama. Usia yang masih muda, usia yang masih kanak-kanak ini, yang pertama yang kita harus jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan lantaran nikmat ini sudah ada yang sudah dapat jabatan, ada yang belum, lalu sigap ego sektor muncul. Kalau pemikiran ego sektor muncul, itu bagian dari tantangan kita untuk mengisi sebuah kabupaten. Beta sudah lihat kondisi saat ini, kondisi perpolitikan kita di SPT ini, mulai ego sektor sudah mulai ditanam. Geser mau bikin dia punya, Gorong mau bikin dia punya, Warnama dibikin dia punya. Kita tidak gunakan lagi akal rasional kita untuk yang terbaik. Itu mana? Allah bilang, aku sudah ciptakan kalian sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, aku ciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna di sekian ribu makhluk yang Allah ciptakan. Itu manusia yang paling sempurna. Kenapa manusia makhluk yang paling sempurna? Karena manusia Allah ciptakan dilengkapi dengan nafsu dan akal. Nafsu dan akal. Kalau kita tidak dilengkapi dengan nafsu yang akal, berarti malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga setiap saat dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setan memiliki nafsu. Binatang memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal, sehingga dia kerja sesuatu mengikuti hawa nafsunya tanpa mempertinggalkan akal sehat. Tapi manusia memiliki kedua, nafsu dan akal. Jadi ketika kita mengandalkan emosional ego sektoral kita, mengabaikan akal sehat kita, maka kita terjerumus kepada jurang yang kesesatan, kehancuran akan muncul. Maka apa yang kata Allah, summa radadana asfala safilin. Aku kembalikan manusia itu, kembalikan mereka di hadapanku jauh lebih hina daripada binatang. Oleh karena itulah, agar kita mulia di hadapan Allah, kita mulia mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita ini. Syukur secara lisan kita bertasbih, habis ini kita baca doa bertasbih memuji kebesaran Allah. Itu syukur atas lisan kita. Lisan dan hati kita sudah mulai bertasbih memuji kebesaran Allah, berterima kasih atas Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi sifat syukur dalam konteks mengisi pembangunan di negeri kita tercinta ini yang sangat berat. Butuh pemikiran kita dari adik-adik yang punya pemahaman ekonomi yang bagus. Butuh teman-teman kita yang punya pemahaman birokrasi yang bagus. Butuh sebagai semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Serang begitu. Karena usia yang 18 tahun ini masih muda dan terbukti masih muda. Jalan kita masih murak-marik di kiri kanan. Daerah-daerah kita yang terluar di Kelimuri, di Teur Kesui belum menikmati PLN dan segalanya. Masih butuh kebersamaan kita. Olehnya itu, agar SPT ini jauh ke depan lebih baik, kita hilangkan ego sektor, kita hilangkan pemikiran yang sempit,
Pemikiran yang sempit itulah membentuk sebuah pola pikir perilaku yang sempit. Akhirnya kita yang tadinya ingin untuk mencapai sebuah kesuksesan, sebuah kemakmuran di negeri ini tidak akan tercapai karena masing-masing sudah mengandalkan ego sektornya, ego daerahnya, mengabaikan nilai-nilai kearifan, nilai-nilai intelektual yang Allah berikan kepada kita. Itu yang terjadi saat ini. Kalau ini kita tidak hilangkan dari pola pikir kita, cara berpikir kita, maka yakinlah bahwa walaupun kita sudah mekar berpuluh-puluh tahun pun, kemakmuran tidak bisa dapat terwujudkan di sini. Kemakmuran tidak akan wujudkan di sini. Justru itulah Allah katakan di dalam firman-Nya, "Lau anna akhlul Qur'an amanu lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh." Andaikan suatu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan pintu rezeki dari langit dan Allah mudahkan pintu rezeki dari bumi. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman itu mengesahkan Allah, berdoa kepada Allah. Bertakwa itu melaksanakan segala aktivitas kehidupan ini ya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Itulah makna bertakwa. Bertakwa bukan hanya kata salat saja, tapi makna bertakwa ini luas. Berpikir untuk kemajuan kabupaten itu juga bagian dari bertakwa, demi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Berpikir untuk mendatangkan sesuatu yang terbaik adalah itu ibadah. Tapi kalau berpikir untuk merusak, itu bukan ibadah, itu adalah sifat syaitaniyah yang Allah katakan tadi bahwa ia memperturutkan hawa nafsunya. Summa radadnahu asfala safilin. Celakalah kita ketika kita dikembalikan menghadap Sang Ilahi dengan amal ibadah yang tidak berat, tidak ringan timbangan ibadah kita, timbangan kita. Yang terakhir saya ingatkan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyi bahwa apabila anak Adam meninggal dunia, iza mata walakum Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, putus segala amal ibadahnya, illa min salasa, tinggal 3 perkara. Tinggal 3 perkara yang amal ibadahnya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, wawaladun soleh. Kita tinggalkan generasi yang soleh, generasi yang cerdas, generasi yang pintar, berilmu dan beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka pahalanya kita sebagai generasi yang melahirkan generasi terbaik itu, pahalanya kita tetap mendapatkan di hadapan Allah. Anak yang soleh. Tantangan kita saat ini untuk menjawab kemajemukan kita adalah harus pendidikan. Pendidikan harus kita tingkatkan untuk menjawab. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang mudah. Rasulullah bilang dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa ingin bahagia di akhirat harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Kita harus mengetahui ilmu dunia, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pertanian, supaya bisa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Kalau tanpa ilmu pertanian kita tidak bisa menanam, cara menanam yang baik. Tanpa ada ilmu kelautan perikanan kita tidak bisa memancing dengan baik dan sempurna. Itu makna. Justru itulah Rasulullah bilang bahagia di dunia harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahagia di akhirat harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Justru itulah kewajiban kita untuk bagaimana mewariskan generasi yang cerdas, beriman dan bertakwa. Itu tanggung jawab berat kita untuk mengisi kabupaten ini. Kalau kita tinggalkan generasi yang lemah di kabupaten ini, bukan kita maju, tapi nanti kita lebih mundur lagi. Kenapa? Untuk kemajuan itu dicapai dengan ilmu pengetahuan.
Di kewajiban kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan pendidikan. Orang tua harus kerjasama dengan dunia pendidikan. Kita ciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak bisa belajar. Tantangan zaman ini beda dengan tantangan kita 30 tahun yang silam, 10 tahun yang silam. Tantangan dunia pendidikan kita semakin berat untuk kita tinggalkan generasi yang cerdas. Oleh karena itulah butuh kebersamaan kita untuk mengisi generasi kita, meninggalkan generasi kita yang cerdas. Yang kedua, kata Rasulullah bahwa apabila anak Adam meninggal, putus segala amalnya. Yang pertama, yang kecuali anak yang saleh. Yang kedua, sedekah jariyah, ilmu, amal yang berguna, amal yang berguna, amal ilmu yang berguna. Oleh karena itulah saya tadi terharu ketika merenungi, melihat di Facebook teman-teman perjuangan seperti almarhum Fatani Sohilau, bapak-bapak raja yang sudah meninggal. Kalau kita renungi perjalanan mereka 18 tahun yang silam, saya tahu persis apa penderitaan kita saat itu. Oleh karena itulah doa kita, mudah-mudahan perjuangan mereka itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kenapa bernilai ibadah? Karena mereka, perjuangan mereka melahirkan kesejahteraan yang kita sudah rasakan saat ini. Kita sudah rasakan saat ini pahlawan-pahlawan perjuangan kita. Mereka sudah pergi mendahului kita. Sisa yang ada ini. Oleh karena itulah, mari sekali kita lihat, kita renungi perjuangan ini, merefleksi kembali perjuangan yang begitu berat, tantangan yang begitu berat kita hadapi. Bahkan kita waktu demo di Karangpanjang itu turun dari atas, di belakang saya mereka sudah lempar bom. Alhamdulillah bom itu tidak masuk di trek yang kita tumpang pada saat dilewati, baru meledak di sebelah. Kalau tidak, kita korban demi untuk sebuah kesuksesan. Justru itulah mereka walaupun meninggal, amal ibadahnya bersyukur di hadapan Allah, amal ibadahnya diterima. Kita yang pegawai negeri sudah menikmati gaji, mensyukuri perjuangan mereka. Sering-seringlah Fatihah buat mereka. Apa sih sebuah Fatihah? Ringan saja, cuma berapa 5 menit kita Fatihah buat mereka. Kenapa? Kalau kita sebagai manusia yang baik, manusia yang pandai menghargai jasa para pejuang pemakaran ini, kita berpandai memperbaiki, mensyukuri jasa para pejuang-pejuang, jasa tidak berjuang. Oleh karena itulah tanggung jawab kita saat ini. Tanggung jawab kita saat ini, mari kita bersatu. Walaupun warna politik kita berbeda, saudara kita di kelompok A berbeda warnanya, kelompok B berbeda warnanya, tetapi kita tetap berpegang teguh atas dengan komitmen kita untuk membangun negeri Itawotunusa ini dari waktu ke waktu lebih baik dari waktu yang ada. Kalau waktu ini masih kurang, Pamuti Keliopas dengan periodenya masih kurang pembangunannya, insya Allah kita yakin di depan sesudahnya generasi baru muncul. Mudah-mudahan kebersamaan ini kita bangun untuk mereka bisa mensukseskan tujuan dari sebuah pemakaran. Kalau kita tidak mensyukuri itu, maka kita termasuk kelompok manusia yang merugi. Coba bayangkan, baru 18 tahun saja jalan sudah sampai di Ernana, masyarakat sudah nikmati. Yang tadinya kita dengan alis mulia, dengan Lombok di laut, tadi ini sudah mereka bersenang. Tinggal terusnya ke sana. Teman-teman saudara-saudara kita di Goron sudah mulai menemukan aksesnya pembakar. Tinggal kita isi terus. Tinggal pemerintah daerah dan masyarakat bersatu, kita doakan agar pembangunan ini tetap berjalan terus demi untuk kemajuan Kabupaten Serapagenti. Saya sadari itu. Kalau kemarin tidak ada kabupaten ini, kemungkinan saya mungkin pensiun di Kawa Geser atau Kawa Wernang atau Kawa Gor
Tapi dengan adanya kabupaten, saya bisa menikmati jabatan di Kementerian Agama Kabupaten Seram begitu. Kalau kita merenungi itu semua, ini datang karena itu. Jabatan ini ada karena perjuangan ini. Kepala dinas ini ada karena perjuangan ini. Bupati ini ada karena perjuangan kita saat itu. Oleh karena itulah mari kita syukur. Mari kita syukur. Kalau tidak ada kabupaten ini, saya tidak bisa jadi Kasubag TU, bahkan saat ini jadi PLT kepala kantor. Tidak akan bisa saya dapat itu. Saya yakin bahwa saya pensiun digeser dengan jabatan kepala KUA atau di Bernama. Karena pada waktu itu cuma KUA di Seram Timur hanya KUA Bernama, geser dan KUA Bula, baru 3 KUA. 3 kepala KUA, kantor Nusa Negara. Sekarang ini sudah tambah 15 lagi. Sudah menjadi 15 KUA. Bahkan pegawai kita kurang, tidak cukup untuk mendistribusi pegawai di KUA Teo, KUA Kelmurid, cuma satu orang saat itu. Masih kurang. Itulah nikmat sebuah pemakaran. Oleh karena itulah teman-teman yang sudah menduduki jabatan, sudah jadi pegawai putih, marilah kita jadi pegawai yang pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan. Syukur dalam arti apa? Jangan katon jadi provokator. Paling kurang katon beri pemahaman yang sejuk buat masyarakat, agar pun mereka berbeda pandangan, tetapi persatuan dan kesatuan di Kabupaten Seram bagian ini akan terwujud. Sekali lagi saya ingatkan, innallaha la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak rubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Dari penderitaan gambaran-gambaran tadi itulah, melalui sebuah proses perjuangan pemakaran yang tim ketua tim pemakaran, percepatan pemakarannya Bapak Haji Abdullah Fanat dan kita semua, itulah kita berjuang untuk merubah nasib kita. Yang nasib kita yang tadinya cuma KUA di Seram Timur, KUA cuma 3, sekarang sudah menjadi 15 KUA. Itu luar biasa. Itu baru dari sisi Kementerian Agama, belum yang lain-lain. Yang lain-lain. Oleh karena itulah banyak nikmat. Kalau kita mau refleksi ke belakang, kita mau lihat hal-hal ini muncul karena sebuah perjuangan, mari kita pandai bersyukur, dan berterima kasih. Berterima kasih buat para pejuang-pejuang pemakaran. Karena kata Soekarno, bagi warga negara yang baik adalah warga yang mencintai, menghargai jasa para pahlawan. Bagi warga SBT yang baik adalah warga SBT yang pandai mensyukuri nikmat perjuangan pemakaran Kabupaten Seram bagian Timur yang dipelopori oleh generasi-generasi emas. Saya katakan generasi-generasi emas. Kita masih menikmati, tapi sekretaris tim Pak Fatani sudah tidak ada lagi, dan yang lain-lain sudah tidak ada lagi. Kita cuma doakan mereka. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita rasakan saat ini, mereka tetap mendapat pahala sebagai amal jariah di sisi Allah. Itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kesiran kepada Pak Ustadz Muksin Bahu, ya. Mudah-mudahan nikmat syukur ini tidak terlepas daripada lisan kita dan mengisi pemekaran ini dengan berbagai profesi kebaikan yang kita miliki, ya. Guru ngaji isi dengan mengajar anak-anak ngajinya, petani bertanam untuk kepentingan keluarganya, pegawai negeri tetap jaga agar tidak cacat, sebagai aktivis terus kontrol pemerintahan ini, sebagai politisi berikan pandangan yang kondusif untuk rakyat. Dan Bapak Ibu sekalian dan seluruh warga SBT dimanapun Anda berada, karena acara ini kita siarkan secara langsung, saya mengajak semuanya, baik yang ada di luar SBT, di SBT, di rumah-rumah yang tidak sempat hadir, mari kita bersama-sama mensyukuri hari jadi SBT yang ke-18 dalam doa yang dipimpin oleh Bapak Imam Masjid Al-Ikhwan Bula, Pak Haji Siwa-Siwa. Ya,
Mari. Kita semua ya, yang di rumah, yang di luar SPT, yang terlibat mengikuti siaran langsung acara ini, kami mengajak kita semua untuk kita berdoa, mudah-mudahan SPT besok jauh lebih baik dari kemarin. Mari Pak, bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallam alayka ya Rasulullah. Al-Fatiha ila hadatin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ثم إلى روحها وعلى آلية طالبها بسر الأمور وكفية سرور جامعة سامي كل تسالي متوازن في دفاعه عن الأمور سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر كل ما جمع كفاة الله لهم على الفاتحة. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وترك بلغ الرسول في الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وسلم وسلم على سيدنا محمد في المسجد وسلم تبارك وتعالى إضافة رسول الله يوم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هم ذاكرين حمدا في مدينة يا ربنا محمد كما ينبغي لنا اللهم صل على صلاة تؤمنا جميع الأحوال والنفاذة جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع سعادة القضاء إنك للدرجات وتبلغنا الأقصى ويد من جميع خيرات الحياة والممات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزقهم. اللهم أكرمنا بقدرة الله تعالى والأنبياء والأولياء والعلماء أحد السادة بحرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاد الاسم الذي جاد الله الذي يبسم بيده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جادا ونسيدنا ونبينا وحبيبنا ودفنا ومن سلم كما سبحان العالمين كل نسر من الهلال ونور السريعة سلطان الحقيقة برهان الطريقة وشمس المعرفة ودين جادت رسول القيامة أمة في الدين والعباد آخر آمين يا رب العالمين. ومنازل السالمين ومئات العارفين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه قلم أهل الجنة في الجنة أهل النار في جهنم. والصلاة والسلام على روح آدم عليه السلام وعلى حوالي السلام. سأمسك جبل الدجى وإمامتك وأسر الأسياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آربي ونمسير قريسي والأول الآخر والظاهر والباطن ولا كل شيء قدير ومولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين المسلم الأسباب الرحمن الرحيم الرحيم المؤمنين ومنزل الكتاب مالك الدين القرآن لا يفنى وهو سوء الحساب. إياك نعبد ونستعين عبادك متوكلون على ربنا الباطل إنك عبد لا فلا رد والحساب اهدنا صراطا المستقيم هاديا. داود الذي صراط الذي أنزل قوله عبده إنه أواب أن أمتنع الكفر غير المغضوب عليهم بلطف الثواب عليهم ولا الضالين أنزلتهم فلا يعرفون آمين آمين آمين. اللهم سوف دعائك ونسى بين أيديهم اللهم اجعل لهم من النار ونجة لهم من النار وكفا لهم من النار وسترا من النار وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر عنهم ووالديهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فلا يعلم إذا مسلم في القبور أو سلم في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, warga masyarakat Seram bagian timur dimanapun Anda berada, puncak dari memperingati hari jadi ke-18 Kabupaten Seram bagian timur pada malam hari ini adalah secara bersama kita dengarkan pesan-pesan perjuangan, arahan dan sekaligus bimbingan untuk kita semua warga Kabupaten Seram bagian timur mewakili seluruh pejuang pemekaran Kabupaten Seram bagian timur, Al-Mukarram Bapak Haji Abdullah Fanat, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Seram bagian timur. Dengan hormat kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Haji
Malutur yang saat ini ikut menghadiri acara doa syukuran ini, seluruh masyarakat Kabupaten Seram bagian timur, baik yang ada di SBT maupun yang ada di perantauan, yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mewakili para pejuang pemekaran, yang pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Seram bagian timur yang ke-18. Terima kasih kepada para pejuang. Terima kasih kepada keluarga para pejuang. Terima kasih kepada seluruh rakyat SBT yang pada saat itu terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam memperjuangkan dan melahirkan Kabupaten SBT ini, yang merupakan tonggak sejarah menuju sebuah peradaban masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Saya pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak haji, para imam dan penghulu masjid di Kota Bula dan sekitarnya yang berkesempatan hadir mengikuti acara doa syukuran pada malam hari ini. Kepada warga masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam acara doa syukuran ini melalui sumbangan air mineral, sumbangan kue, dan seterusnya, saya ucapkan terima kasih. Acara ini tidak ada yang membiayai. Acara ini hanyalah melalui salam saya yang disampaikan kepada setiap orang yang berkesempatan ditemukan, bahwa malam ini kita akan melaksanakan doa syukuran, dan sekaligus ini menjadi undangan bagi siapapun yang ingin hadir. Dan kepada warga masyarakat yang memiliki kelebihan, tolong bisa menyumbangkan air mineral, menyumbangkan sebuah lemon, dan seterusnya. Alhamdulillah, banyak orang yang mengirimkan segala perlengkapan berupa air dan kue pada malam hari ini, meskipun mereka tidak ikut hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada saat ini dan juga yang mengikuti acara live ini. Apa yang disampaikan tadi oleh penceramah kita, Bapak Moksen Mahu, saya kira itu akan harus menjadi perenungan kita bersama. Kepada saudara-saudara yang tidak mendapatkan informasi tentang kegiatan pada malam hari ini, saya menyampaikan permohonan maaf, karena acara ini baru saya putuskan 3 hari yang lalu. Kenapa? Karena saya sedang menanti dan menunggu apakah pihak pemerintah daerah menyelenggarakan syukuran atau apapun namanya dalam hal merayakan HUT Kabupaten SBT yang ke-18. Hingga hari kemarin saya menyimpulkan bahwa tidak ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Akhirnya saya putuskan untuk malam hari ini kita melaksanakan acara doa syukuran dalam kesederhanaan ini, untuk mengingatkan kita
untuk membuat pagar bagi kita dan generasi kita, agar supaya saat ini dan 100 tahun ke depan orang harus tahu bahwa SBT ini bukan negeri tak bertuan. Selama ini orang mempersepsikan merayakan HUT SBT hanyalah cara mengkultuskan seorang Abdullah Fana. Abdullah Fana akan mati besok. Tetapi kalau sejarah ini tidak selalu diingatkan, maka generasi-generasi ke depan dia tidak tahu tentang negeri ini adalah sebuah perjuangan. Generasi-generasi ke depan dia tidak tahu tentang suka duka perjuangan membangun sebuah peradaban baru rakyat Seram, khususnya di Seram bagian timur ini. Maka saya khawatirkan satu ketika generasi SBT ke depan akan menjadi penonton, generasi SBT ke depan akan menjadi tamu di rumah sendiri. Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, di saat hari ulang tahun SBT yang ke-18, sebagai ketua tim percepatan pembentukan Kabupaten Seram bagian timur, yang kebetulan saya masih hidup dan alhamdulillah masih sehat, saya memiliki kewajiban moral dan memiliki tanggung jawab sejarah untuk mengingatkan kita semua yang masih hidup dan anak cucu kita yang tidak mengerti tentang sejarah perjuangan ini. Karena ini adalah cara benteng yang saya taruh agar kelak nanti SBT khususnya Kota Bula sebagai kota pemerintahan ke depan penduduknya adalah heterogen. Penduduknya itu bisa datang dari semua tempat. Dan pada saat sejarah ini hilang, orang akan mempersepsikan bahwa negeri ini adalah negeri tak bertuan. Dan pada saat itulah anak-anak SBT tatkala dia tidak memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, dan pada saat itulah di saat secara ekonomi anak-anak SBT mulai tersingkirkan, di saat kalian tidak berdaya, hanya sejarah inilah benteng terakhir. Hanya sejarah inilah yang menjadi nilai tawar tertinggi. Pada saat sekian tahun ke depan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, warga SBT dimanapun Anda berada, besok kita akan kalah bersaing dari sisi sumber daya manusia. Besok kita tidak lagi menguasai sektor ekonomi, saudara-saudara. Itu artinya bahwa sekian tahun ke depan SBT kalah bersaing di sektor apa? Saya memiliki pandangan, jika itu terjadi, maka benteng terakhir agar orang-orang yang ada di sini tidak menganggap ini negeri tak bertuan, maka sejarah perjuangan
perjuangan ini adalah benteng terakhir dari anak-anak negeri. Statement ini tidak perlu Anda perdebatkan. Prediksi ini tidak perlu Anda perdebatkan. Di warung kopi, di masjid-masjid, di media sosial, tidak perlu Anda perdebatkan. Karena saya tidak membutuhkan Anda percaya dengan statement saya. Karena biasanya saya melakukan statement seperti ini, banyak orang yang tidak percaya. Tapi insya Allah pasti yang saya prediksikan itu akan terjadi. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya tegaskan lagi bahwa statement ini tidak perlu Anda perdebatkan. Saya tidak membutuh Anda percaya. Tapi saya butuhkan bahwa Anda ingat bahwa saya pernah mengucapkan hal seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai, SBT ini diperjuangkan oleh orang-orang SBT, generasi-generasi SBT, baik itu warga lokal SBT, baik itu warga keturunan SBT. Suatu saat, dan tidak lama lagi, 13 tahun, 10 sampai 13 tahun lagi, kalian akan masuk di kantor-kantor pemerintah daerah. Kalian tidak akan menemukan lagi orang waru yang menjadi pejabat. Enggak lagi. Kalian tidak pernah lagi menemukan orang Romeon menjadi pejabat lagi. Enggak ada. Tidak ada lagi orang Werinang. Tidak ada lagi warga SBT keturunan Buton yang ikut berjuang di sini yang menjadi pemimpin di sebuah. Enggak ada lagi. Sekali lagi, saya tidak minta Anda memperdebatkan. Saya tidak minta Anda percaya dengan omongan saya. Yang penting Anda ingat bahwa saya pernah ngomong ini. Nanti kita lihat 13 tahun benar terjadi. Apa penjelasan lanjutannya saudara-saudara sekalian? Pegawai SBT yang ada saat ini, itu hampir sebagian besar itu adalah produk dari 10 jari saya. Mereka rata-rata kelahiran tahun 60-an dan 70-an. Seorang pegawai negeri sipil itu akan pensiun di usia 58 tahun. Dan mereka itu 13 tahun lagi, 12 tahun lagi mulai pensiun. Dan pada saat mereka pensiun itu akan digantikan oleh generasi baru yang merupakan produk pegawai negeri sipil hasil daripada tes online. Tes online itu dominasinya bukan anak-anak SBT, saudara-saudara. Ini permasalahan terbesar yang entah pemerintah daerah tahu atau tidak, tahu atau pura-pura tidak tahu, bahwa 10 tahun ke atas perbandingannya sudah terbalik. Itulah kenapa yang saya sampaikan tadi, penting selalu kita mensyukuri pemekaran ini. Sedapat mungkin kita bisa merayakan HUT SBT ini dalam bentuk apapun, agar supaya sejarah ini tetap ada. Dan di saat-saat kritis seperti itulah, negeri bertuan inilah. Kalau dengan sengaja kalian pura-pura lupa dengan sejarah ini, maka pada saat itulah kalian tidak pernah akan dianggap, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, warga SBT
baik SBT lokal dan juga SBT keturunan dimanapun Anda berada di 15 kecamatan. Saya memiliki kewajiban sejarah untuk mengingatkan dan terus mengingatkan. Kita tidak perlu berdebat. Tapi sejarah akan membuktikan siapa pemimpin yang membuka pintu untuk terjadi pergeseran anak-anak negeri. Sejarah itu akan menjawab. Tiga hari yang lalu, baru saya memutuskan untuk kita menyelenggarakan syukuran, doa syukuran perayaan HUT SBT. Karena saya percaya bahwa HUT SBT pasti dirayakan dalam bentuk meskipun sesederhana mungkin, pasti dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Saya memiliki alasan. Alasan yang pertama, bupatinya itu ketua tim percepatan pembentukan Kabupaten Seram bagian timur Kecamatan Pulau Gurun. Yang kedua, wakil bupatinya itu ketua tim percepatan pembentukan Kabupaten SBT Kecamatan Seram Timur. Yang ketiga, ketua DPR-nya itu ketua Korwata, sebuah paguyuban yang melahirkan tim percepatan pemekaran yang kemudian melahirkan negeri ini. Pemimpin eksekutif dan pemimpin legislatif hari ini lengkap. Mereka adalah tim pemekaran. Tapi ternyata itu pun mereka lupa. Tapi tidak apa-apa. Dalam bentuk apapun kita terus lakukan. Hari ini, malam ini, saya Abdullah Fana, pejuang pemekaran, bersama masyarakat SBT, bersama teman-teman pejuang pemekaran, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Saya ingin memberikan pesan kepada kita semua. Yang pertama, saya pesankan kepada rakyat SBT di 15 kecamatan. Kalau di tahun 2020, saya bilang bahwa di tahun 2021 ekonomi akan sangat susah. Dan betul di tahun 2021 benar susah. Hari ini tanggal 19 Januari 2022 kembali lagi saya katakan bahwa di 2022 ini lebih susah lagi. Kok Bapak Haji tahu? Bu, Pak, lihat APBD saja kita udah tahu. Lihat uang yang ada di sana saja kita sudah tahu. Uang berapa, jumlahnya, pakai untuk apa, itu kita sudah tahu bahwa efeknya ke ekonomi seperti apa. Oleh karena itu hari ini, sebagai ketua tim pemekaran, saya berpesan kepada kita semua bahwa 2022 keadaan lebih sulit dari 2021. Lalu kemudian orang bertanya, kenapa di 2022 itu lebih sulit dari 2021? Jawaban sederhana saya seperti ini. 2021 itu ya, kayu belu hitam masih laku. Kayu balsa masih laku. Akhirnya uang bisa beredar. Hari ini kayu belu hitam sudah habis, balsa juga sutabang habis. Cuma harap uang dari Pemda dan keadaan Pemda seperti saat ini, saya ingin mengatakan bahwa hari ini dan 11 bulan ke depan
keadaan lebih sulit. Oleh karena itulah, pesan saya adalah bahwa kita bikin kebun, tanam kasbi, tanam keladi, petatas, jaga jangan sampai anak-anak kita tidak makan. Sekali lagi, saya tidak perlu Anda percaya dengan omongan saya. Jadi Anda tidak perlu perdebatkan itu. Cukup dengar saja bahwa saya pernah ngomong seperti ini. Kita lihat 11 bulan ke depan apakah pernyataan saya ini benar atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kenapa sampai saya berani mengatakan seperti itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Saya suka sedih. Kok negeri seperti ini semua orang diam? Kantor-kantor pada sepi. DPR yang dikasih gaji oleh rakyat untuk memperjuangkan keadaan kesusahan di rakyat semuanya diam. Siap dengan terlalu sibuk dengan urusan pokir-pokirnya. Menghabiskan anggaran untuk pokir di tahun 2022 ini kurang lebih mencapai 35 miliar. Memangnya kalian dipilih untuk mengurus pokir gitu. Tapi lebih dari itu, saya punya catatan ada beberapa anggota DPR yang selalu menyuarakan keadaan masyarakat. Tapi kalau seorang dua orang apa artinya, saudara-saudara? Semua DPR pada takut nanti tidak dapat pokir, makanya dia tidak bisa menyuarakan keadaan di masyarakat. Mereka bangga dengan pokir. Mereka bangga dengan uang yang tidak produktif seperti itu. DPR menghabiskan kurang lebih 35 miliar. Bahkan mereka menghabiskan uang lebih banyak daripada yang ada di OPD. Apa yang masalahnya di sini, saudara-saudara? Ya karena pokir itu, makanya mereka diam, tidak pernah melakukan koreksi terhadap pemerintah. Apakah mereka melakukan koreksi lalu bupatinya pura-pura tuli? Atau mereka sibuk mengurus pokir sampai lupa tentang kewajiban mereka? Saya nggak tahu. Aktivis pun diam. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi saya kepada teman-teman Foskenbula yang bisa menyuarakan tentang bencana banjir kemarin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di Bula sini ada 2 mantan bupati. Ada 1 pejabat, mantan pejabat bupati, dan ada 1 mantan bupati aktif. Kita tahu, kita natap, kita lihat kalian bekerja. Tapi kenapa kita tidak bersuara? Kalau kita bersuara nanti kemudian dibilang kita makan hati dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Abdullah Fanat bersuara, lalu tugas DPR 25 orang itu apa? Kalian tugasnya cuma ngurus pokir gitu. Sekalian aja minta aja Pak Bupati bentuk OPD namanya Dinas Pengelolaan Pokir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi saat ini? Masyarakat frustrasi. Setelah masyarakat frustrasi karena dia tidak tahu masalahnya itu, dia mau ngadu kemana?
Akhirnya masyarakat apatis. Apa itu apatis? Cuek. Oh, saya mau bikin baik, alhamdulillah bikin terbaik juga. Atau berharap sudah bisa lain. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Moral seorang pemimpin dipertaruhkan di level ini, saudara-saudara. Nurani seorang bupati dipertaruhkan di level ini. Dua periode rakyat SBT terbanyak mempercayakan Anda menjadi bupati. Mereka anggap Anda yang tepat untuk mengurus mereka. Urus pendidikan mereka, urus kesehatan mereka, urus banjirnya mereka. Tapi ternyata akhir dari semua harapan itu seperti ini. Ini nurani seorang pemimpin itu diperlihatkan. Ini moral seorang pemimpin yang dipercaya terbaik dari yang ada diperlihatkan. Kita hormati. Kita adalah orang-orang yang moderat. Tatkala rakyat memilih pemimpinnya, maka kita patuh dan menghormati. Tapi tolong Anda tunjukkan kepercayaan rakyat itu dengan bukti-bukti kinerja Anda. Saya melihat Anda bekerja. Mungkin Haji Abdul Ghani Wakelumun pun melihat Anda bekerja. Apa kalian pikir kita bodoh? Kita tidak mau memperkeruh situasi ini agar memberi ruang kepada bupati dan wakil bupati untuk mengurus negeri ini, membangun negeri ini, mengurus rakyat di sini. Tapi semakin kita diam, aktivisnya pada diam, DPR-nya keprop mulutnya. Hari ini saya harus berbicara. Sekaligus menjadi klarifikasi. Selama ini ada yang mengatakan bahwa Limumir sudah tidak steril. Limumir secara diam-diam punya komunikasi belakang layar dengan bupati dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini saya katakan bahwa saya jangankan datang bertemu bupati, saya pun tidak pernah saling bertelepon dengan bupati. Dan statement saya ini sekaligus membuktikan bahwa saya adalah Abdullah Fanat yang tidak bisa dibeli idealisme. Saya diam, saya hormat hak demokrasi rakyat. Tapi sudah 1 tahun perjalanan negeri ini dalam periodisasi bupati kedua. Saya anggap bahwa ini harus kita suarakan. Dan bupati dan wakil bupati tidak boleh dibiarkan cuek seperti ini. Tidak boleh dibiarkan menutup mata. Seakan-akan rakyat di negeri ini baik-baik saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Rakyat Kabupaten Seram bagian timur. Saya ingin menegaskan. Saya ingin berpesan. Keadaan susah ini bertahan paling lama 3 tahun. Atau bahkan bisa 8 tahun. Sekali lagi, saya tidak butuh Anda percaya. Oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penting Anda ingat, dengar bahwa saya pernah ngomong seperti itu. Kita akan buktikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Rakyat SBT saya berpesan kepada kita semua.
Pak Mufti sisa 3 atau 4 tahun ini keadaan akan berubah. Saya katakan keadaan akan mungkin buruk. Tidak usah diperdebatkan, tidak usah percaya dengan omongan saya. Yang penting Anda ingat saya pernah ngomongin. Kita buktikan. Lalu, kira-kira kalau Pak Bupati bikin seperti ini bisa berubah? Tidak bisa. Pak Bupati tidak bisa lagi merubah keadaan. Ya, tidak bisa. Saya tidak tahu. Di pikirannya Pak Bupati ini 10 tahun dia memimpin, dia mau tinggalkan apa untuk negeri ini? Meninggalkan birokrasi yang carut-marut seperti ini? Meninggalkan birokrasi yang kepala dinasnya PLT hampir semua? Meninggalkan pemerintahan dengan kepala desa itu pejabat sampai hari ini tidak pernah ada pemilihan? Apakah meninggalkan birokrasi dengan sekda yang sampai saat ini PLT? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua pemimpin, setiap tokoh yang pernah memimpin memiliki ambisi untuk meninggalkan sebuah legasi, sebuah karya agar selalu diingat. Saya menghitung-hitung, saya tidak tahu Pak Bupati ini akan meninggalkan apa. Apakah pantai Rolex itu adalah kebanggaannya? Saya juga nggak mengerti. Oleh karena itu, meskipun saya belum masuk ke pesan saya kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, tapi karena pesan saya kepada rakyat ini ada lintasan yang masuk kepada itu, maka pesan konkret saya, usul konkret saya, Haji Abdullah Fana, Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati SPT. Tidak usah punya mimpi lebih. Karena saya percaya 3 tahun setengah Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya benahi saja birokrasi. Sebaiknya benahi saja birokrasi yang carut-marut yang ada itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada sebuah lembaga di negara ini yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahun anggaran itu harus dia melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di sebuah tahun anggaran. Dan soal jabatan itu adalah merupakan sebuah temuan. Jabatan ini terisi atau tidak harus segera diisi. Jabatan ini PLT-nya berapa lama harus segera diganti. Itu biasanya diterbitkan sebuah rekomendasi. Dan saya percaya bahwa rekomendasi DPK itu pasti ada. Dikirimkan kepada Bupati, segera benahi ini, keuangannya benahi ini, birokrasinya benahi ini. Dan rekomendasi itu dikirimkan kepada DPR. Bupatinya diam, DPR-nya juga diam. Saya juga bingung ini. Apakah kekenyangan dengan pokirnya? Saya tidak mengerti. Ada yang bilang tidak berani. Bapak Ibu tahu, udah vaksin belum nih? Udah vaksin belum ini? Kalau dulu disebut imunisasi, ya kita kecil-kecil, cacar ya. Bapak Ibu tahu, DPR itu pada saat diambil sumpahnya itu dia sama dengan imunisasi. Kalau bahasa pemerintahan dibilang imunitas. DPR sebagai utusan rakyat untuk mengawasi bupati. Undang-undang memberi dia vaksin supaya jangan kena penyakit, supaya jangan ditangkap,
supaya jangan dibilang dia itu melampaui aturan, itu yang disebut dengan hak-hak imunitas. Oleh karena itu, kalau bupatinya dikirimi surat sekali dia tidak dengar, 2 kali juga tidak didengar, gunakanlah hak-hak kalian itu. Kenapa kalian tidak gunakan? Apa karena pokirnya besar lalu kemudian semua diam? Lalu kalian bagaimana ini? Masyarakat seperti ini, apa siapa yang menyuarakan kesulitan yang seperti saat ini? Mau harap siapa? Kalian yang digaji, kalian yang makan gaji, kalian yang naik mobil mewah, untuk tugas pengawasan, untuk tugas mengadvokasi masalah di masyarakat. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian lakukan? Meskipun ada catatan bahwa masih ada DPR bermoral yang masih secara konsisten memperjuangkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya minta kalian, ini bukan untuk saya Pak, ini bukan untuk saya. Di luar sana pasti ada orang bilang bahwa ini Abdullah Fanal sudah mulai ancang-ancang mau kesini ke situ. Bro, saya nggak ada urusan. Ya, saya ini petani dan saya bangga menjadi petani. Saya berpesan kepada Anda, hukum agama bilang hidup itu sementara, tapi hukum sosial bilang hidup itu lama. Kalau hukum sosial bilang hidup itu lama, maka Abdullah Fanat cuma bisa berada di singgasana kekuasaan dengan segala fasilitas yang dibiayai oleh negara. Dia menikmati kejayaan itu cuma 10 tahun. Setelah itu silakan, mau jadi naik otoka, mau jadi tukang pacul tanah silakan. Pak Mufti juga demikian. Saudara-saudara sekalian, oleh karenanya saya mau katakan kepada kita semua, kalau kalian melihat keadaan seperti ini, di saat kalian sudah cuek, sudah semua apatis, karena ibu-ibu di pasar sudah bataria dengan mandi, darah-darah ikan segala macam soal pasar, ya tidak ada tindak lanjut. Ya hari ini Bapak dulu bicara, hari ini saya bicara, Pak Bupati, kamu nggak malu apa? Kamu nggak malu? Begitu banyak orang percaya Anda mampu. Tapi hari ini saya katakan,